Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi SMA kelas 10. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai eubacteria. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dan perbedaan antara Archaebacteria dan eubacteria. Untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai eubacteria. Eubacteria ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari dua kata. Yang pertama awalan eu itu artinya sejati, dan bakteria itu sendiri artinya bakteri. Jadi eubacteria itu adalah bakteri sejati. Eubacteria pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1674 yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Dan eubacteria sendiri ini dipelajari dalam salah satu cabang biologi, yaitu bakteriologi. Eubacteria memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri umum yaitu bakteria mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut. Yang pertama, berukuran kecil, diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron sehingga sering disebut mikroorganisme. Terus mempunyai dinding sel, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, bersifat uniseluler, terdiri dari satu sel, bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti, bersifat kosmopolit, habitatnya meliputi daerah yang luas, hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contohnya Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Bacillus anthracis. Adapun untuk ciri khususnya, bakteri ini memiliki ciri khusus. Yang pertama, dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Yang kedua, sel bakteri dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding selnya. Terus yang ketiga, membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma. Yang kelima, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Dan yang keenam, ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Struktur sel bakteri. Dapat dilihat dari gambar, struktur sel bakteri ini meliputi pertama kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir ini merupakan lapisan terluar dari bakteri yang menyeliputi dinding sel. Jika lapisannya tebal itu disebut kapsul, jika lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Yang kedua ada dinding sel. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan juga menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang hipotonis. Nah ini ya, ini dinding sel meliputi lapisan peptidoglikan dan membran luarnya. Sedangkan peptidoglikan sendiri ini adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida yang pendek. Terus ada juga membran plasma. Membran plasma ini tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel, berfungsi untuk membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat di luar sel. Terus ada juga
pili. Pili ini atau bisa disebut fimria atau pilus ini adalah struktur seperti flagela tetapi berupa rambut-rambut berdiameter lebih kecil, pendek dan kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Fungsinya membantu bakteri menempel pada suatu medium tempat hidupnya dan juga melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya. Itu fili. Terus ada flagel. Flagel atau flagella. Flagella ini adalah bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Ya, nanti ada pengelompokan bakteri berdasarkan letak flagelnya. Terus ada juga DNA. Nah, ini DNA. DNA pada bakteri terdiri dari dua macam DNA, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom. Terus ada juga ribosom. Untuk ribosom ini merupakan organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Ada juga yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid ini sebenarnya DNA juga, hanya DNA yang non kromosom atau disebut juga dengan plasmid. Untuk reproduksi bakteri sendiri ini terbagi menjadi dua jenis reproduksi. Yang pertama itu ada reproduksi aseksual. Jadi sebagian besar bakteri itu melakukan reproduksi aseksual melalui proses pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Proses ini mampu memproduksi salinan genetik dari sel induk secara tepat. Reproduksi yang cepat ini memungkinkan bakteri dapat berkembang menjadi sangat banyak dalam lingkungan yang menguntungkan. Bisa dilihat pada video tersebut itu terlihat bakteri yang berkembang biak secara pembelahan biner. Dan ini skema untuk pembelahan binernya. Untuk yang kedua ada reproduksi secara seksual. Reproduksi seksual bakteri dengan rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini adalah peristiwa bercampurnya sebagian materi gen atau DNA dari dua sel bakteri yang berbeda sehingga terbentuk DNA rekombinan. Untuk reproduksi seksual itu terdiri dari transformasi. Transformasi ini adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu bakteri. Terus yang kedua ada transduksi. Transduksi sendiri adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan menggunakan virus fag. Ya, virus fag ini yang telah menginfeksi suatu bakteri pada daur litik maupun lisogenik akan mengandung partikel DNA bakteri. Mungkin kalian bisa membaca lagi materi virus di kelas 10. Itu untuk transduksi. Sedangkan yang ketiga itu adalah konjugasi. Konjugasi ini adalah perpindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Dan ini untuk gambar reproduksi secara konjugasi. Ukuran dan bentuk bakteri. Bentuk bakteri itu berbagai macam jenisnya. Ada yang batang atau kita sebut basil. Basil sendiri bisa dikelompokkan lagi menjadi monobasil, terus diplobasil dan streptobasil. Contohnya pada bakteri Escherichia coli. Nah, ini terlihat pada gambar. Ini bentuknya adalah basil pada Escherichia coli. Terus Acetobacter sp. Nah, ini Acetobacter sp ini bentuknya diplobasil. Seperti itu. Itu untuk batang atau basil. Ada juga bentuknya bulat atau kokus. Dikelompokkan lagi menjadi monokokus. Bulatnya 1, diplococcus bulatnya 2 dan staphylococcus bulatnya banyak. Seperti anggur. Ada sarkina dan ada tetracoccus bentuk